Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Anastasia Gloria Dimara. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan S1 Gizi. Di sini saya akan menampilkan sebuah video. Dalam video ini saya menjelaskan tentang review jurnal, yaitu jurnal tentang fermentasi pada makanan atau minuman. Dan video kali ini tuh saya membahas itu tentang jurnal yang saya baca, yaitu jurnal tentang pola pertumbuhan bakteri asam lakta atau biasa disebut dengan BAL. Saat fermentasi pada susu kedelai selama 24 jam, jadi tong juga harus tahu bahwa BAL itu adalah kelompok mikroorganisme kelompok mikroorganisme gram positif yang biasa tong pakai untuk membuat produk fermentasi seperti yogurt, tempe, atau dadi. Jadi fungsi utamanya itu adalah mengubah gula menjadi asam lakta sehingga dia menjadi asam. Jadi tong harus tahu bahwa jurnal yang saya akan bahas ini sangat penting karena fermentasi ini bisa memperbaiki rasa, mengurangi senyawa yang bisa menyebabkan bau, serta meningkatkan aspek gizi dan keamanan pangan. Nah, di video ini saya akan bahas latar belakangnya, metodenya, hasilnya. Jadi hasilnya itu saya akan membahas termasuk ada grafik di dalam tabelnya dan juga tabelnya, serta implikasi praktis untuk pembuatan produk berbasis susu kedelai. Oke, jadi dapat bisa dilihat di sini tuh judulnya itu judul yang saya akan bahas yaitu pola pertumbuhan bakteri asam lakta dalam susu kedelai selama fermentasi 24 jam. Penelitian ini dilakukan oleh Darmiya Hidayati dan diterbitkan di Jurnal Teknologi Hasil Pertanian pada tahun 2010. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya saya akan jelaskan sedikit dulu tentang apa itu bakteri asam lakta. Jadi, kamu harus tahu juga ya kalau bakteri asam lakta atau biasa disebut juga BAL adalah kelompok bakteri yang menghasilkan asam lakta sebagai produk utama dari fermentasi karbohidrat. Jadi, apa saja contohnya? Jadi, contohnya itu ada Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophilus. Jadi itu contohnya. Dan terus lalu bagaimana dengan proses jadi fermentasinya? Jadi tong harus tahu juga. Jadi proses ini dimulai dari proses biokimia di mana mikroba mengubah gula menjadi produk lain. Contohnya itu seperti asam, gas, atau alkohol. Jadi tong harus tahu juga jadi tong juga harus tahu bahwa bal ini dapat mengubah gula menjadi asam lakta. Jadi saya sempat bilang jurnal yang saya bahas akan membahas tentang fermentasi susu kedelai, fermentasi susu kedelai. Jadi kita semua harus tahu susu kedelai adalah minuman hasil ekstraksi kedelai yang kaya protein dan lemak, tidak jenuh, tapi juga mempunyai kelemahan terutama pada rasa yaitu memiliki rasa lembut atau biasa disebut Biony flowers. Dan kelemahan lainnya itu flantulensi. Jadi flantulensi ini tuh apa? Flantulensi ini yang dapat menyebabkan gembung pada perut. Jadi pada penelitian ini fokus melihat bagaimana bal tumbuh di media susu kedelai, bagaimana jumlahnya yang berubah dan bagaimana pH turun selama fermentasi. Jadi itu akan bahas untuk ke slide berikutnya.
Oke, jadi untuk slide berikutnya di sini itu uh, pada sebelah kanan ini tuh jurnal yang saya baca, yang saya lampirkan di sini. Jadi poin-poin apa saja yang masuk untuk pembahasan latar belakangnya. Jadi di sini tuh ada 4 poin. Jadi kan poin pertama itu susu kedelai kaya protein dan asam lemak. Dan kedua itu masalah bau langut dan juga flatulensi. Yang ketiga tuh bagaimana penyebabnya. Penyebabnya itu ada oligosakarida. Nah, oligosakarida ini tuh nanti akan terbagi lagi jadi apa ya, yang akan terbagi lagi jadi gula rantai pendek, yaitu ada 2. Nanti saya akan jelaskan lagi. Dan keempat itu solusi fermentasi. Solusinya itu, jadi solusinya bagaimana solusi untuk fermentasi balnya. Oke, jadi saya akan bahas langsung. Eee, jadi kamu harus tahu bahwa susu kedelai ini punya potensi besar karena kandungan gizinya, yaitu ada protein nabati, lemak tak jenuh, vitamin, dan mineral. Tapi ada 2 masalah utama. Jadi 2 masalah utamanya itu memiliki bau langut. Yang pertama tuh memiliki bau langut atau biasa disebut Bryony flour. Ini muncul karena adanya enzim lipoksigenase di kedelai yang memicu oksidasi asam asam lemak tak jenuh dan terbentuknya senyawa volatil seperti aldehida. Contohnya itu ada heksanal yang aromanya tidak enak. Dan juga masalah yang keduanya itu seperti yang tadi saya sudah sebut, itu flatulensi. Flatulensi itu yang menyebabkan kembung pada perut. Penyebab utamanya adalah oligosakarida, yaitu gula rantai pendek seperti rafinosa dan santakiosa. Manusia tidak punya enzim alfa galatosidase untuk memecah gula ini sehingga gula tersebut sampai ke usus besar dan difermentasi oleh bakteri usus sehingga menghasilkan gas dan sehingga perut terasa kembung. Jadi disinilah fermentasi berperan bahwa bal punya kemampuan untuk menghasilkan enzim tertentu, termasuk alfa galaktosidase, sehingga bisa memecah sebagian oligosakarida. Jadi hasilnya itu bau langut berkurang, potensi flatulensi menurun, dan produk jadi lebih enak serta lebih mudah untuk dicerna. Itu adalah pembahasan untuk latar belakang. Nah, untuk ke slide berikutnya itu tujuan penelitian ini itu tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui pada pertumbuhan bal dan susu kedelai. Dan juga mengapa pH dan juga tuh mengapa bisa pH ini terjadi dan juga mengapa pH dan total bal ini setiap 3 jam selama 24 jam. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pertumbuhan bal di dalam susu kedelai selama fermentasi 24 jam. Jadi caranya adalah dengan mengukur jumlah bal dalam satuan koloni forming unit per mililiter. Artinya jumlah sel hidup yang bisa membentuk kolonil dan pH setiap 3 jam. Dengan begitu, kita bisa tahu juga seberapa cepat tiap bakteri beradaptasi di media susu kedelai dan juga apa semua strain bisa tumbuh sama baiknya. Jadi sejauh ini mana penurunan pH terjadi sebagai tanda fermentasi berhasil. Itu adalah tujuan penelitiannya. Dan berikutnya itu bagaimana untuk metode penelitiannya? Ya bisa kayak
bisa dibaca juga di sebelah kiri ini saya sudah berikan jurnalnya, ada di sebelah kiri sini. Jadi bagaimana untuk metode penelitiannya? Jadi ada empat strabal. Jadi strabal ini tuh terbagi menjadi empat, di mana masing-masing punya asal yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, biasa dipakai untuk yogurt. Dan juga ada Lactobacillus plantarum, banyak ditemukan di tempe, sedangkan Lactobacillus acidophilus sering ditemukan di dadi. Jadi semua strain ini ditanam dalam susu kedelai, lalu difermentasi selama 24 jam. Setiap 3 jam penelitian mengukur dua hal. Jadi dua hal yaitu yang pertama itu jumlah total colonial forming unit per mililiter. Jadi dengan metode dihitung kolonil setelah dibuang pengenceran bertingkat. Yang keduanya itu pH susu kedelai. Jadi pH susu kedelai ini menggunakan pH meter. Jadi dengan data ini tuh bisa melihat kurva pertumbuhan bakteri dan penurunan pH selama fermentasi. Oke, untuk slide ke berikutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian dan pembahasan, yang saya baca di dalam jurnalnya itu juga saya sudah letakkan di sebelah kiri, bahwa dalam grafik dan tabel hasil penelitian yang kita bisa simpulkan yaitu ada terbagi menjadi dua. Jadi kita akan bahas yang pertama itu Lactobacillus bulgaricus. Dari grafik, grafiknya di sebelah sini ya. Yang kita bahas yang pertama itu tentang Lactobacillus bulgaricus. Nah, untuk dari grafiknya, gambar grafiknya itu gambar 1A, yang paling atas ini, bisa dilihat gambar 1A. Terlihat jumlah bal meningkat tajam dari jumlah ke 0 sampai jam ke 12, lalu cenderung stabil fase stasioner sampai jam ke 24. Lalu pH-nya itu turun terus sampai sekitar 3,43. Ini artinya Lactobacillus bulgaricus ini mampu beradaptasi secepat di susu kedelai dan memanfaatkan gula yang tersedia atau sukrosa, sehingga menghasilkan banyak asam lakta. Untuk pembahasan yang keduanya itu Lactobacillus plantarum. Jadi dari grafik pada gambar 1B, yang tadi sebelah kiri itu S1A, sekarang sebelah kanan ini pada gambar ini sebelah B, S1B. Jadi jumlah bal ini naik konsisten sampai mendekati 24 jam, meski sedikit menurun di akhir. Jadi pH turun sampai sekitar 3,47. Menurut jurnal Lactobacillus plantarum mempunyai enzim alpha galaktosidase yang bisa memecah raffinose dan stakiosa, sehingga dia bisa bertahan lebih lama. Ini membuatnya efektif untuk fermentasi susu kedelai.
Yang keempat itu Lactobacillus acidophilus dari yang keempat ketiga itu Lactobacillus acidophilus dari grafik pada gambar 1C yaitu yang di bawah. Yang kedua, gambar kedua sebelah kiri itu 1C itu gambar Lactobacillus acidophilus. Nah, di pertumbuhan ini sangat lambat, bahkan fase laknya itu panjang sekitar 24 jam. Sehingga pH akhirnya hanya sekitar 4. Artinya asam laktat yang direproduksi lebih sedikit. Jadi hal ini dikarenakan Lactobacillus acidophilus ini tidak optimal dan memanfaatkan oligosakarida dalam susu kedelai, jadi pertumbuhannya itu sangat terhambat. Untuk yang gambar keempat ini itu Streptococcus thermophilus. Jadi pada pertumbuhannya ini mirip dengan Lactobacillus acidophilus dengan peningkatan yang tidak terlalu tajam. Jadi pada pH akhirnya juga itu sekitar 4. Jadi sama seperti Lactobacillus acidophilus. Jadi bakteri ini tidak bisa memanfaatkan Raffivinosa dan Stagiosa dengan baik. Jadi pada pola pertumbuhan ini, bal dalam susu kedelai berbeda-beda tergantung kemampuan mereka menggunakan sumber karbon. Jadi sumber karbon, sumber karbon Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus plantarum terbukti paling cocok untuk fermentasi susu kedelai. Oke, jadi untuk kesimpulannya itu hanya Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus plantarum yang mampu tumbuh baik dalam fermentasi susu kedelai. Jadi keduanya ini bisa menurunkan pH sampai sekitar 3,4 dan menghasilkan jumlah yang selnya itu tinggi. Sedangkan Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus tidak tumbuh optimal karena mereka kurang mampu memanfaatkan oligosakarida sebagai sumber karbon. Jadi untuk implikasinya, jika kita ingin membuat produk fermentasi berbasis susu kedelai, starter terbaik adalah menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus plantarum. Jadi kedua bakteri ini bisa menghasilkan produk yang lebih asam dan lebih aman dari kontaminasi, lebih mudah dicerna, serta mengurangi efek flatulensi. Nah, ini untuk link jurnalnya yang saya baca, mungkin lebih jelas bisa teman-teman bisa melihatnya kembali di sini, bisa mengakses kembali jurnalnya dan bisa memastikan atau membaca lagi untuk menambah pemahaman. Oke, sekian dari video saya untuk hari ini. Baik teman-teman, demikian pembahasan saya mengenai pola pertumbuhan bakteri asam laknat selama fermentasi susu kedelai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar bagaimana ilmu mikrobiologi pangan berperan penting dalam inovasi produk makanan. Terima kasih.